Pernah gak sih kamu tuh ngarep banget sama seseorang gitu, tapi ternyata jadiannya sama orang lain, teman-teman ya. Gila banget gak sih ya. Beberapa pasti pernah mengalami hal-hal yang gak terduga kayak begini kan ya. Dan jangan-jangan kamu nih teman-teman yang dengerin ya. Di Readingan Oracle Card Indonesia Berzodiak kali ini ya, kita bakalan baca siapa sih yang ditakdirkan untuk kamu. Apakah kamu takdirku? Asik ya. Yuk kita baca yuk teman-teman ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and give me a positive comment. So I prepare with a beautiful word for you. General reading, timeless reading, anytime kalian mau dengerin boleh ya teman-teman ya, umum buat siapa aja boleh. Yang penting kalian mau belajar ya, di sini mau terbuka dan mau melihat dari sudut pandang yang luas, bukan dari sisi kamu aja. Alright ya, sama seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 cerita. Kalian gak perlu pick a card, tidak perlu memilih cerita ya seperti apa, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata yang ditakdirkan lewat dalam kehidupan kamu bukan cuma 1 orang gitu kan, tapi 3-3-nya. Udah lewat apa belum ya? Kita lihat ya buat teman-teman Scorpio. Alright, buat teman-teman Scorpio kita akan baca di cerita yang pertama ya teman-teman ya. Cerita hidup tentang orang ini seperti apa? Cerita hidup tentang orang ini seperti apa? Expression, illusion, dan juga freedom. Orang yang seringkali dia tertutup banget ya. Jadi kalau ada apa-apa dipendam sendiri gitu kan, ditelan sendiri. Terus habis gitu juga sibuk kuat banget lah buat orang yang dia sayangi ya teman-teman ya. Sibuk kuat banget buat orang-orang yang dia sayangi. Jadi kalau bisa orang lain itu nggak ngeliat dia susah gitu ya. Jadi dia akan berusaha membahagiakan orang lain walaupun dirinya sendiri susah dan menderita. OMG ya, menderita sekali begitu ya. Misterius banget ya hidupnya, misterius orangnya, maksudnya bukan hidupnya ya, misterius orangnya, gaya sama stylenya dia tuh kelihatan misterius. Jadi orang lihat dia tuh kayak nggak ngerti ya, nggak bisa ditebak dalam hatinya dia tuh kayak gimana. Asik ya, bisa pendiam banget atau sebaliknya bisa cerewet banget. Kalau emang lagi pas banget sama orang ya, klik banget ya, bisa cerewet banget. Tapi kalau enggak ya bener-bener kayak statue, bener-bener kayak patung diem gitu ya. Seperti itu. Lalu orang yang seringkali susah buat berekspresi ya, seringkali dia susah banget jadi dirinya dia sendiri, tapi ya cukup berwibawa. Orangnya sebenarnya cuman feminim banget, perasa banget gitu kan, jadi orang ya kayak gitu. Jadi semua tuh kayak dipendam sendiri gitu loh teman-teman ya, bener-bener udahlah ya, tanggung jawab banget itu untuk sesuatu yang mungkin bukan tanggung jawabnya dia ya. Seringkali dia sibuk dengan emosinya dia sendiri, ilusi-ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri. Dan ya di kartu illusion ini kalau kita lihat teman-teman ya, seringkali dia dikorbankan dalam satu hubungan yang gak jelas. Ya seperti itu. Jadi seringkali sih dia berkorban untuk sesuatu hal yang sebenarnya dia udah tahu kalau misalkan dijalani tuh kayak sia-sia gitu ya. Seringkali kayak gitu teman-teman ya. Dan seringkali gak bisa jadi dirinya dia sendiri ya, kehilangan kebebasan dan lain-lain ya kayak gini. Jadi cerita tentang hidupnya dia sekilas di cerita pertama ya. Ya seperti ini. Lalu sekarang kita baca apakah ya sebenarnya kalian itu sudah saling mengenal, dan kalau udah mengenal tuh udah lama apa masih baru ya kenalnya. Coba kita lihat. Ada Saturnus di sini ya. Saturnus kalau dilihat di sini ya sebenarnya udah lama kalian kenalnya, bahkan ya kalian itu saling berusaha mendekat ya, saling berusaha mencari ya. Kalau lagi jauh gitu dicari gitu kan ya, seperti itu. Jadi bisa jadi ini on off juga bisa sih teman-teman ya, karena masing-masing saling berusaha gitu ya. Seperti ini. Lalu ciri-ciri orang ini ya, ciri-ciri orang ini nih seperti apa? Ciri-cirinya nih orangnya emosian ya, emosian. Sebenarnya dia tuh orangnya emosian banget ya, nggak sabaran juga teman-teman ya. Seperti ini ya, cuman sibuk kuat aja. Cuman dia memang orangnya nggak sabaran ya. Hidupnya juga nggak gampang, penuh dengan perjuangan. Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti ya. Kayak gitu banget ya. Orang yang hidupnya secara duniawi itu butuh perjuangan banget ya. Tapi dia orang yang cukup berani ya, cukup percaya diri. Apalagi kalau menyangkut tentang keluarga, ya luar biasa. Ya orangnya nggak suka berasia teman-teman. Jadi sebenarnya kalau dipikir nggak suka rahasia itu nggak suka ibaratnya orang lain berhasil sama dia gitu ya. Tapi kalau dalamnya hatinya dia ya, kalau bisa orang lain tuh nggak boleh tahu gitu loh.
ya. Orang yang punya emosi yang luar biasa dan gak sabaran banget ya, bisa jadi ini usianya sama atau lebih muda ya teman-teman, bisa jadi seperti ini, pendiam sih ya, introvert orangnya. Oke. Suka dengan hal-hal yang berbau-bau mistik. Serem. Seperti itu. Lalu kalau dilihat ya, hubungan kalian ini bakalan seperti apa sih? Hubungan yang akan kalian lalui ini bakalan seperti apa? Coba kita lihat. OMG, hubungan yang akan kalian lalui ya teman-teman, ada secret di sini teman-teman ya. Ini adalah tentang rahasia-rahasia ya, ini banyak rahasia yang nggak bisa diungkapkan ya, susah yang namanya terbuka ya. Dan masing-masing dua-duanya kayak perlu belajar berani ya untuk lebih menyampaikan perasaan ya, berani untuk menyampaikan perasaan kayak gitu. Dan masih salah satu dari kalian atau dua-duanya mungkin ya masih yang namanya terjebak-jebak di hubungan masa lalu. Nah ya, bisa jadi ini hubungan yang on off juga bisa ya. Hubungan yang selalu on off, oke? Ya karena tadi ada keterangan di depan ya bahwa kalian itu sebenarnya saling mendekat gitu kan, saling mencari kalau dalam keadaan yang jauh gitu kan, saling mencari. Nah ini bisa jadi hubungan kalian ini on off. Di cerita yang pertama ya, selanjutnya kita akan menuju ke cerita yang kedua ya. Oke, cerita tentang hidupnya orang ini nih kayak gimana ya. Alright. Seringkali ya dalam hidupnya dia seringkali mengalami yang namanya diperlakukan gak adil ya, dikhianati sama orang yang dia sayang ya, dikhianati sama orang yang dia percaya ya, seperti itu teman-teman ya. Karena dia memang orangnya ini ya gampang baper ya teman-teman ya, dan pergaulannya kalau misalkan dilihat di sini sih kurang positif ya. Jadi ya mungkin aja dia dikhianati gitu kan ya, tapi mungkin ya ini karena apa ya, ada pertimbangan juga sih teman-teman ya, dari pergaulan, dari keluarga, lingkungan ya, seperti itu. Ketika dia menjalin satu hubungan ini banyak sekali halangan-halangan atau tidak, cerita-cerita tentang tidak direstui ya sama keluarga juga ada nih teman-teman ya. Lalu juga ada transformasi ya, hidupnya gak gampang, ini banyak sekali mengalami perubahan-perubahan yang drastis ya dalam hidupnya dia teman-teman ya. Ada transformation di sini ya, dimana benar-benar dia apa ya, yang ditabur itu yang benar-benar dituai ya, karma itu benar-benar, periode karma itu benar-benar nempel banget ke dia dengan cepat gitu. Jadi kalau misalkan dia melakukan hal yang baik ya, dia berbuahnya itu cepat banget ya. Kalau yang buruk juga tambah cepat lagi teman-teman ya. Ya, ada cerita-cerita di mana pernah ya dia ada rahasia-rahasia yang terbongkar ya, yang dia tutupi, yang ini terbongkar luar biasa sehingga mengakibatkan perubahan yang luar biasa drastis dalam kehidupannya dia. Nah ini sedikit cerita tentang hidupnya dia ya, seperti ini. Lalu apakah kalian sebenarnya sudah saling mengenal ya dalam jangka waktu dekat atau jangka waktu yang lama teman-teman? Right, ada Jupiter di sini. Kalau dilihat Jupiter itu ya sebenarnya udah kenal dalam waktu yang lama ya kalian ya, udah kenal lama ini. Lalu ciri-ciri orangnya ini kayak gimana? Ciri-ciri orangnya ini kayak gimana? Ini orangnya aktif banget, nggak bisa diem teman-teman ya. Ada aja yang dikerjain gitu ya, ada aja ya muter kayak gitu loh teman-teman ya. Seperti ini orangnya. Lalu juga kreatif, orangnya kreatif banget. Kalau kita lihat ya di kartu creation ini ya, orangnya kreatif banget. Lalu juga pekerja keras teman-teman ya, walaupun mungkin apa yang dikerjain ini agak-agak nggak poin ya, kadang-kadang yang nggak prioritas gitu juga ikut dikerjain gitu ya. Jadi kayak sibuk banget, padahal mungkin yang disibukin ini kayak nggak jelas ya. Warna kulitnya cerah, menarik teman-teman ya, orangnya menarik ya, menarik ya. Finansial ya biasa, so-so aja ya, terlihatnya sih baik tapi padahal sebenarnya mungkin nggak sebaik itu juga gitu ya. Tinggi badan rata-rata teman-teman, nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu pendek, right? Oke, ciri-cirinya adalah seperti ini. Lalu hubungan seperti apa yang akan kalian lalui gitu kan, hubungan yang akan kalian lalui itu seperti apa ya. Oke, ini bisa jadi long distance relationship juga bisa teman-teman ya, LDR juga bisa. Lalu juga hubungan yang agak-agak toxic relationship ya teman-teman ya, agak-agak toxic relationship ya, seperti ini. Mungkin ini berkaitan dengan keluarga juga bisa, berhubungan dengan lingkungan juga bisa ya, pergaulannya kalau dilihat tadi sih kurang baik ya teman-teman ya, kayak gitu.
Oke, sebenarnya as long as ya kalian bisa yang namanya punya rencana yang jelas gitu kan, dan bisa yang namanya saling bicara ya, ini yang bakalan jadi hubungan yang baik ya. Tapi sekali lagi kalau toxic relationship ini kan kaitannya banyak hal ya, bukan hanya tentang kita aja gitu kan, tapi tentang orang-orang di sekitarnya kalian ini juga mempengaruhi, right? Di cerita kalian yang kedua ya, oke, selanjutnya kita akan menuju ke cerita yang ketiga ya. Cerita hidup tentang orang ini seperti apa? Cerita hidup tentang orang ini seperti apa? Oke, kalau dilihat di sini kita akan bahas yang pertama ada spiritual ya. Sering kali dalam hidupnya dia ya, dia banyak nih nyalain orang lain ya tentang ketidakberhasilan hidupnya dia gitu kan, tentang kegagalan, tentang apapun lah ya. Sering kali dia nyalain orang lain gitu, teman-teman ya. Seperti ini. Lalu juga ada hidupnya nggak gampang teman-teman ya, ada ujian-ujian dalam hidup ya, mungkin bukan hal yang menyenangkan buat dia gitu, tapi sebenarnya ya ini juga berkaitan dengan pergaulan ya, jadi seringkali dia terjebak dalam pergaulan yang kurang baik ya, bisa jadi seperti itu, tentang ilusi dan kesenangan yang sesaat ya, seperti itu. Dan sering kali berada dalam satu hubungan yang gak ada ujungnya, never ending story, lalu juga hubungan-hubungan tanpa komitmen juga ya, gampang tergoda nih teman-teman ya, orangnya gampang tergoda banget. Jadi karena dia mungkin supel, humble, ramah gitu, jadi orang-orang itu kayak berasa dikasih celah gitu ya, dikasih harapan sama dia, padahal mungkin ya maksudnya dia cuma fun doang gitu ya. Ya, orangnya jaim banget sehingga orang tuh juga suka gitu ya, jaim. Jadi apa yang terlihat itu tidak seperti kenyataannya ya, seperti itu. Ini ya kira-kira orangnya kayak gini nih teman-teman ya. Lalu sekarang kita lihat ya, kalian udah saling kenal apa belum sih sebenarnya ya? Kalau udah kenal dalam waktu deket apa lama ya? Ada Moon di sini. Oke, kalau misalkan dilihat ya, Moon ini bisa jadi kalian itu sebenarnya udah kenal dalam jangka waktu yang cukup lama. Cuman ya deket apa enggaknya ini sebenarnya tergantung moodnya kamu juga ya, atau perasaannya kamu. Jadi kalau pas lagi mood oke gitu kan, dia juga kayak gitu nih teman-teman ya. Kalau pas lagi mood mau deket sama kamu ya deket. Kalau pas enggak ya enggak gitu. Jadi kayak sibuk sendiri-sendiri gitu ya. Seperti itu. Lalu ciri-ciri orang ini seperti apa? Ini orang yang kaku ya teman-teman ya, orangnya kaku. Ada cerita tentang power di sini ya, dimana ya orangnya kaku, cukup kaku, lalu agresif ya, logis. Seorang pelindung yang baik sebenarnya ya, dan orangnya nggak suka sesuatu yang basa-basi, bertele-tele gitu, nggak suka teman-teman ya, dan sukanya nyata lah ya, action taken action gitu, jadi nggak cuma ngomong doang gitu, tapi ya di tindakan ya, seperti itu. Akalnya banyak banget ya, intrik, penuh intrik ya, cerdik licik ya teman-teman, nggak mau kalah sih ya, selalu pingin menang gitu ya, seperti ini. Lalu juga pencinta kuliner nih teman-teman ya, jadi makanya badannya gagah sedikit tambun ya, berisi seperti itu. Oke, ciri-cirinya ya, sekarang kita bakalan lihat hubungan yang akan kalian lalui itu seperti apa, oke, ya. Ada sukses di sini, hubungan yang seperti apa kak yang bakalan kalian jalani kalau kalian bersama ya. Bisa jadi ini adalah hubungan yang gantung, karena ya teman-teman ya, satunya sebentar A, sebentar B gitu ya, satunya lagi mungkin sebentar C, sebentar D gitu ya. Seperti itu sih teman-teman. Jadi lebih ke diingetin buat belajar lebih apa adanya gitu kan ya, semua itu ada prosesnya. Lalu juga jangan menggantung satu hubungan yang kamu tahu bahwa itu nggak ada ujungnya gitu ya, selalu ceritanya sama-sama dan sama terus ya, seperti itu. Jadi kalau memang bisa dilepaskan ya lepaskan ya, seperti itu, artinya ditegesin gitu loh teman-teman ya. Oke, ini adalah cerita pertama, kedua, dan ketiga ya teman-teman, tentang yang ditakdirkan gitu ya, untuk dekat sama kamu, untuk lewat dalam kehidupannya kamu. Dan semoga siapapun yang lewat dalam kehidupannya kita bisa mengambil hikmah pembelajaran yang luar biasa ya, untuk kehadirannya mereka, karena mereka adalah guru-guru yang dikirimkan alam semesta untuk kita belajar jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Alright, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading ya, barengan sama Oracle Card Indonesia. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.